Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bagian servis dari jasa servis PT Jellyfish ingin mempresentasikan apa saja hal yang telah kita lakukan pada proyek akhir ini. Adapun pada bagian servis ini terdiri dari dua orang, yaitu Siti Rohmatik dengan NIC CP106. Selanjutnya Dito Nurdiansyah dengan NIC CP050. Adapun di sini kami akan menjelaskan tentang modul ekstra, yaitu field service dan helpdesk, serta yang kedua master data dan fungsi modul ekstra, yang ketiga skenario, yang keempat gap analysis, dan terakhir yaitu user acceptance testing atau UAT. Baik, yang pertama ialah modul ekstra dan field service dan helpdesk. Adapun field service yaitu salah satu modul yang disediakan oleh Odoo untuk mengelola layanan lapangan atau layanan di lokasi pelanggan. Selanjutnya helpdesk, yaitu modul Odoo yang dirancang untuk membantu perusahaan dalam mengelola proses dukungan pelanggan dan penyelesaian masalah. Nah, yang kedua ialah master data dan fungsi modul ekstra. Adapun master data yang kami masukkan yaitu dalam bagian service ini adalah customer, location, worker, equipment, location, worker. Adapun pada bagian ini terdapat pada modul field service. Seperti ini. Baik, setelah kita masuk pada tampilan Odoo, kita klik field service. Selanjutnya kita klik master data. Adapun ini master data yang tersedia pada field service. Selanjutnya ialah master data yang tersedia pada modul helpdesk, yaitu channel, kategori, stacks, teams, dan tiket text. Adapun contohnya seperti ini. Kita masuk pada modul helpdesk, lalu kita klik configuration. Adapun master data yang kita masukkan yaitu sebagai berikut. Baik. Adapun fungsi modul field service atau VSM yaitu 1. Merencanakan penjadwalan teknisi lapangan. Kedua, melacak posisi dan aktivitas teknisi secara real time. Ketiga, memberi teknisi akses langsung ke informasi inventaris. Yang keempat, memungkinkan manajer dan koordinator lapangan untuk memonitor pekerjaan. Yang kelima, mengatasi kendala atau perubahan rencana dengan cepat. Adapun fungsi modul helpdesk yaitu membuat tiket. Kedua, melacak aktivitas servis. Ketiga, memberikan proses servis kepada customer. Selanjutnya kita akan menjelaskan skenario. Adapun skenario pertama pada bagian servis ini ialah PT Macan Jaya memerlukan jasa servis mobil untuk mengganti kampas rem BOCCH brake pads pada 3 mobil perusahaan. Bagian sales kemudian membuatkan quotation dan mengirimkan kepada PT Macan Jaya. Lalu pihak PT Macan Jaya menyetujui quotation yang dibuat. Kemudian bagian sales membuat dokumen sales order untuk menggantikan kampas rem tersebut pada 3 mobil PT Macan Jaya dan meneruskan sales order tersebut ke bagian servis untuk melakukan kegiatan tersebut. Setelah bagian servis menerima sales order, maka selanjutnya bagian servis membuat work order untuk melakukan penjadwalan servis mobil kepada pihak bengkel dan worker sesuai dengan lokasi customer.
Servis menentukan peralatan untuk melakukan perbaikan. Ternyata, bagian servis juga membutuhkan tambahan spare part berupa baut filter, maka servis melakukan kegiatan sesuai dengan ekspektasi lokasi klien. Adapun produk dan equipment yang dibutuhkan yaitu produk kampas rem BOCH brake pads dengan quantity 3 dengan price 172.000. Equipment kunci pas 1 set, quantity 1, kunci increase quantity 1. Selanjutnya ada pun spare part tambahan yaitu baut filter dengan quantity 1, price 700. Baik, kita akan masuk pada langkah skenario pada odonya. Pada tahap pertama di sini kita masuk dengan akun sales. Baik, setelah kita masuk menggunakan akun sales, kita bisa membuat quotation dengan cara masuk kepada modul sales, lalu klik new. Karena di sini customer kita PT Macan Jaya, kita klik PT Macan Jaya yang berlokasi di Kenanga, Bandung Barat. Adapun batas dari quotation ini yaitu sampai tanggal 28. Adapun quotation ini dibuat yaitu pada tanggal 27 dengan menggunakan flash list IDR. Adapun produk yang diminta customer ialah kampas rem BOCH brake pads dengan quantity 3. Dengan unit price satuan yaitu 172.000, subtotal 516.000. Selanjutnya kita bisa klik save, lalu kita bisa mengirim send by email kepada PT Macan Jaya. Jika kita telah mengirim dan PT Macan Jaya mengkonfirmasi, kita bisa klik konfirmasi, lalu kita bisa membuat sales order dan klik create invoice, lalu sebagai berikut. Adapun telah berhasil membuat sales order. Selanjutnya bagian sales ini bisa melanjutkan kepada bagian service untuk melakukan penjadwalan dan kegiatan service mobil tersebut. Baik, adapun di sini kita telah masuk menggunakan akun user bagian service. Adapun di sini bagian service telah menerima file sales order dari bagian sales. Selanjutnya bagian service bisa memprosesnya dengan cara klik fill service, lalu klik new. Dengan tipe yaitu perbaikan mobil, location karena terdekat dengan bengkel cool, kita pilih bengkel cool. Lalu priority 2 dengan penanggung jawab yaitu workernya yaitu Ferdi Andika. Adapun deskripsi di sini dibuatnya yaitu perbaikan 3 buah kampas rem Adapun description di sini yaitu perbaikan kampas rem 3 buah mobil PT Macan Jaya dengan resolusi yaitu pergantian spare part berupa kampas rem. Selanjutnya
kita bisa ke bawah. Adapun di sini terdapat tab planning, instruction, execution, dan equipment. Adapun di sini kita bisa memilih early execution date, yaitu yang akan dilakukan pada tanggal 27 dan berakhir pada tanggal 29. Selanjutnya, untuk melakukan pekerjaan tersebut bisa dilakukan mulai tanggal 28 dengan durasi yaitu 5 jam. Jika sudah, kita bisa mengklik save manual, lalu kita kembali ke dashboard. Maka file yang telah kita dibuat akan tampil pada draft. Selanjutnya, bagian service bisa melanjutkan ke bagian manpower dan equipment dengan cara melakukan internal transfer untuk meminta barang yang dibutuhkan kepada bagian inventory. Dengan cara kita klik inventory, lalu kita klik operation, lalu pilih transfer. Selanjutnya kita bisa klik new. Adapun kontak di sini yaitu kontak kepada bagian inventory, yaitu Muhammad Syarif Kurniawansyah. Dengan permintaan dari tanggal 27 dengan operation internal transfer, source location, stock menuju service. Adapun produk atau equipment yang dibutuhkan yaitu kunci pas 1 set dengan quantity 1, kunci Inggris quantity 1. Kita bisa klik yaitu kunci pas 1 set, selanjutnya kunci Inggris 1. Jika sudah, lalu dipastikan sudah benar equipment yang dibutuhkan oleh bagian service, kita bisa klik mark as to do. Tapi kita bisa klik terlebih dahulu save manual, lalu klik mark as to do. Baik, file internal transfer sudah dikirimkan kepada bagian inventory. Selanjutnya bagian inventory akan melakukan validasi. Baik, adapun saat bagian service menentukan peralatan atau equipment untuk melakukan perbaikan, ternyata bagian service juga membutuhkan tambahan spare part berupa baut full thread. Baik, di sini kita akan melakukan transfer internal. Klik new. Kita cari bagian inventory yaitu Muhammad Syarif Kurniawansyah, yaitu internal transfer stok kepada bagian service. Itu berupa produk baut full thread dengan bermain 1. Selanjutnya kita bisa mengklik mark as to do.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh bagian inventory untuk dilakukan validate bersamaan dengan internal transfer equipment. Adapun kita telah masuk ke akun user bagian inventory. Selanjutnya kita bisa klik home menu, lalu kita ketik inventory, maka akan muncul, kita klik. Selanjutnya kita bisa mencari file yang telah dibuat oleh bagian service. Adapun yang pertama, kita bisa sebagai bagian inventory untuk memvalidasi draft internal transfer untuk equipment. Pertama kita klik set quantities terlebih dahulu. Selanjutnya jika telah berubah menjadi clear quantities, kita klik validate. Selanjutnya kita bisa mencari draft untuk tambahan spare part, yaitu sebagai berikut, yaitu about full draft. Kita klik seperti tadi. Selanjutnya bagian inventory akan melanjutkan kembali ke bagian service. Baik, seperti skenario tadi, maka service melakukan kegiatan sesuai dengan assignment lokasi klien. Kita ke file service. Maka proses berikutnya bagian service bisa melanjutkan ke langkah proses repair dan seterusnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari skenario 1 ini, kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk skenario 2 akan dilanjutkan oleh Siti Rohmatik dengan NIC CP106. Terima kasih. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan skenario 2, masih terkait dengan service sendiri. Jadi di sini untuk skenario itu adalah PT Flamingo memerlukan jasa service AC dengan penggantian Freon dari PT Jellyfish Service. Nah, kemudian di sini bagian sales membuat sales order dan meneruskannya ke bagian service untuk melakukan penggantian Freon AC tersebut. Nah, kemudian di sini bagian service juga membuat work order yang mana untuk melakukan penjadwalan service AC kepada pihak teknis lapangan sesuai dengan lokasi customer tersebut, yaitu PT Flamingo. Kemudian bagian service ini juga melakukan request equipment atau peminjaman peralatan kepada bagian inventory dengan melalui internal transfer ke gudang service. Nah, selain itu di sini juga bagian service membuat helpdesk ticket yang mana nantinya itu akan diberikan kepada customer. Dan selanjutnya PT Flamingo sendiri akan memberikan feedback melalui helpdesk ticket yang nantinya itu akan diinput oleh bagian service. Nah, pada tabel di samping ini terlihat bahwasanya bagian atas ini ada Freon, yang mana dengan kuantitasnya kita membutuhkan satu, harganya yaitu 1.555.000. Kemudian untuk equipmentnya ada beberapa di sini, mulai dari ke manifold sampai dengan kardus kain, yang masing-masing kuantitasnya adalah satu, seperti itu. Nah, baik, bagaimana cara penuntasan dari skenario ini? Langsung saja kita ke aplikasi Odoo. Nah, baik, di sini kita langsung masuk login ke Odoo-nya. Di sini saat pertama saya akan login menggunakan akun dari sales
manager yang mana nantinya kita akan membuat sales order terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan login menggunakan akun dari Astri. Astri di sini sebagai manajer sales dan marketing. Nah, di sini tampak tampilan dari Odoto sendiri. Nah, di sini kita langsung saja ke modul sales. Kemudian setelah itu kita membuat quotation terbaru. Nah, customer-nya di sini, ya ini adalah PT Flamingo. Nah, kemudian di sini kita bisa mengisikan langsung terkait dengan produk yang akan dipesan, yakni tadi adalah Freon sejumlah 1 unit. Nah, ini sudah langsung otomatis 1 unit dan kemudian harganya itu adalah 1.555.000 seperti itu. Nah, kemudian di sini kita langsung saja klik confirm. Nah, maka di sini statusnya akan berubah menjadi sales order. Ya, artinya di sini dokumen sales order sudah berhasil kita buat dengan pemesanan freon besar 1 unit dengan jumlah pesanan atau jumlah harga dari freon ini adalah sekian seperti ini. Nah, kemudian setelah kita membuat sales order ini, kita akan membuat work order sesuai dengan bagian dari service tadi. Nah, di sini service kemudian akan membuat work order untuk melakukan penjadwalan service AT kepada pihak teknisi lapangan. Nah, maka di sini saya akan login menggunakan akun dari seorang staff service yang nantinya akan membuat work order. Oke, di sini staff service-nya itu ada Viola. Kita login menggunakan akunnya Viola. Nah, baik di sini kita sudah berhasil login menggunakan akun dari Viola, yakni selaku self service. Nah, di sini Viola akan membuat work order. Maka di sini kita bisa langsung saja ke modul file service. Nah, kemudian kita klik OK untuk misalnya muncul seperti ini. Kemudian di sini, nah kita lihat di sini ada beberapa stage mulai dari draft sampai dengan complete. Yang merupakan tahap akhir yaitu adalah complete. Kemudian di sini kita akan membuat order. Nah, di sini yaitu adalah service AC karena tadi dibutuhkan sebagai dibutuhkan yaitu penggantian freon. Maka di sini adalah jenis service-nya itu ada service atau tipenya adalah tipe dari service AC. Kemudian location-nya di sini location-nya itu adalah pilih Bengkel Jaya. Kemudian untuk pekerjanya memilih Alex Sitkia. Nah, kemudian di sini untuk prioritasnya kita atur sebagai 2. Kemudian di sini untuk bagian deskripsi bisa kita isi dengan cara ini kita isi service yang ini service berdasarkan analisis yang telah dilakukan, perbaikan yang dibutuhkan. Kita akan sebentar jenis service yang dibutuhkan adalah service AC. Kemudian, maaf di sini typo. Nah, seperti ini. Kemudian di sini untuk resolusinya, yakni dengan melakukan penggantian freon. Perbaikan yang diperlukan adalah dengan melakukan penggantian freon. Oke. Nah, setelah itu di bagian sini ada tab-tab sini. Nah, ini untuk tab planning. Untuk di sini ada earliest requested yang mana berarti adalah tanggal dari pesanan itu sendiri. Nah, di sini misalnya saya menyetingnya itu sebagai tanggal 22. Nah, kemudian di sini untuk terakhir untuk datanya itu sendiri adalah tanggal 24. Oke. Ya, setelah itu di sini schedule start-nya kita bisa mengisi sesuai dengan jadwal yang ditugaskan atau jadwal yang ditentukan oleh bagian teknisi seperti itu. Nah, di sini kita isi tanggal 23 misalnya. Kemudian di sini durasinya kita perkirakan yakni sekitar 3 jam. Atau 4 jam saja. Oke, seperti itu. Nah, di sini akan menyesuaikan secara otomatis. Nah, setelah ini dibuat, maka kita bisa klik save manual. Nah, kemudian kita kembali ke order. Setelah kita kembali ke order, nah maka di sini akan terlihat yakni ada Bengkel Jaya dengan statusnya adalah di draft. Nah, setelah kita membuat draft di sini, kita bisa
mengupdate-nya ke stage manpower and equipment. Yang berarti pada tahap ini adalah ketika bagian service itu akan menentukan terkait dengan equipment ataupun spare part yang dibutuhkan ketika akan melakukan service aset tersebut seperti itu. Nah, berdasarkan dengan skenario yang telah kita buat seperti ini, maka di sini yang dibutuhkan itu adalah equipment dengan beberapa jumlah seperti ini. Nah, di sini ada 7 equipment kalau kita hitung. Nah, ini kita akan melakukan internal transfer ke bagian service seperti itu. Maksudnya ke bagian inventory, mohon maaf. Kemudian setelah itu kita kembali ke Odoo. Bentar, nah kita kembali ke Odoo. Kemudian di sini kita akan login menggunakan akun dari seorang manajer service. Karena di sini yang akan melakukan internal transfer itu adalah manajer service, seperti itu. Di sini manajer service-nya ada Diandra. Kita login menggunakan akunnya Diandra. Nah, setelah itu kita langsung saja ke modul inventory karena akan melakukan internal transfer. Nah, setelah ini kita klik operation, kemudian transfer. Setelah itu klik new. Nah, kontak di sini bisa kita isi, misalnya saya akan mengisi di sini untuk bagian inventory, yaitu bagian supervisornya, yaitu ada Muhammad Syarif Kurniawan. Kemudian operation tab-nya adalah internal transfer. Short location-nya di sini adalah bagian WHJSI stock atau gudangnya inventory. Di sini kita akan menuju ke bagian service. Kita ketikkan saja di sini. Jadi ada service seperti itu. Nah, setelah ini kita masukkan di sini terkait dengan equipment yang tadi dibutuhkan oleh bagian service seperti itu. Nah, di sini ada apa saja? Ada kita melihat dari ini ada pertama ada cake manifold. Kita isi di sini untuk bagian audionya. Kode E ada cake manifold. Sebentar kita cari dulu. Nah, ini kualitasnya 1. Kemudian tadi kita lihat ada lagi ada pompa vakum sama tank amperameter. Kita klik pompa vakum, kemudian ada amperameter. Nah, ini tank amperameter. Kemudian kita lihat ada apa lagi? Ada termometer kunci Inggris. Kita masukkan juga terkait dengan termometer. Nah, kemudian ada kunci Inggris. Ini. Kemudian kita lihat lagi ada bak air sama kanebo. Kita masukkan bak air. Nah, kemudian ada terakhir kanebo. Nah, ini adalah equipment yang diperlukan oleh bagian service. Nah, peralatan ini akan dipindahkan ke lokasi atau gudangnya service dari gudangnya inventory seperti itu. Nah, setelah kita membuat internal seperti ini, maka di sini kita bisa langsung klik Mark as to do. Nah, seperti ini, maka akan menjadi seperti ini. Nah, nanti dari yang bertugas untuk memvalidate di sini adalah bagian dari supervisor inventory. Maka setelah ini kita akan login menggunakan akun dari supervisor inventory. Dan di sini ada Kusuma. Kita login. Ya, di sini ada Muhammad Syarif Kurniawansyah. Itu. Nah, di sini karena kita akan melakukan validate terkait internal transfer, maka di sini kita akan ke modul inventory. Kemudian di bagian operation transfer. Setelah itu kita bisa search terkait dengan namanya, yaitu tadi kita memilih kontaknya itu adalah Muhammad misalnya. Oh ya, sebentar. Kita akan klik Muhammad. Nah, masih tidak ada. Sebentar kita cari dulu. Nah, kita cari di sini, yakni terkait dengan internal transfer yang tadi sudah kita buat. Seperti itu, teman-teman. Kita cari untuk karena di search-nya tidak muncul. Nah, ini dokumen yang telah tadi kita buat seperti ini. Nah, kemudian kita klik set quantity di sini. Nah, untuk mengisi di sini kolom dan-nya agar sesuai dengan yang dipesan dari bagian inventory, dari bagian service seperti itu. Nah, di sini karena berwarna hijau, maka di sini artinya stok dalam gudang itu terkait dengan equipment ini itu masih ada, masih available seperti itu. Nah, kemudian di sini kita bisa langsung saja klik validate.
Nah, tugas dari manajer atau tugas dari supervisor inventory sebatas di sini hanya memvalidate untuk skenario ini. Kemudian di sini kita akan lanjut ke bagian tadi, yakni ada Diandra. Kita lanjut menggunakan akun Diandra, manajer service. Nah, di sini karena Diandra tadi sudah melakukan internal transfer, di sini Diandra akan melakukan pengecekan untuk internal transfer tadi apakah sudah berhasil divalidate, yaitu dengan cara ke modul inventory. Kemudian kita klik di sini ada reporting, kita klik move history juga. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, di sini sudah terlihat teman-teman ya, bahwasanya ini adalah peralatan yang sudah tadi kita inputkan, sudah kita pesan ke bagian inventory seperti itu. Nah, di sini sudah di ACC oleh manajer atau oleh supervisor inventory seperti itu. Nah, jika sudah seperti ini, maka tahapan dari pembuatan untuk melakukan work order sendiri bisa dilanjutkan. Nah, ini saya akan lanjutkan menggunakan akun dari staff tadi yaitu Viola. Viola akan melakukan update stage dengan melakukan proses repair. Kita ke modul install service, kemudian sama klik OK terus untuk tampilan seperti ini. Nah, tadi kan kita ke Mega Jaya. Nah, Mega Jaya ini bisa kita update stage ke bagian proses repair. Karena apa? Di sini tadi kan kita sudah menentukan equipment. Nah, oleh karena itu, di sini kita bisa mengupdate stage-nya menjadi proses repair karena di sini artinya bagian service telah atau akan melakukan perbaikan ke lokasi dari customer itu sendiri yaitu PT Flamingo seperti itu. Nah, jika misalnya di sini asumsikan bahwasanya service itu sudah selesai dilakukan, maka di sini bagian service itu sudah menentukan terkait dengan jamnya itu tadi berapa secara aktual yang sudah dihabiskan untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, di sini kita bisa ke tab execution. Bagian self-service akan menginputkan terkait dengan waktu yang dibutuhkan secara aktual untuk pekerja lapangan atau teknisi itu menyelesaikan pekerjaan service. Nah, di sini misalnya saya mengisi terkait dengan tanggal 23 ya tadi pelaksanaannya. Kemudian di sini tetap sama aktual nya itu adalah tanggal 23. Nah, tapi namun di sini durasinya itu tadi kan kita mengestimasikan 4 jam. Ternyata di sini kita perbaikannya itu cuma butuh 4 jam saja. Cuma butuh 3 jam saja seperti itu. Nah, di sini maka kita bisa mengisinya dengan cara kita di sini, maaf sebentar. Nah, sini kita bisa mengganti terkait dengan temnya. Kita klik dulu di sini. Ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini, untuk bagian ini, nah kita ganti juga misalnya 11 tambah kayak sudah 4. Nah, ini untuk waktunya itu, saya tulis juga waktunya, misalnya di sini 30. Sudah tambah. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini adalah pengaturan, oh, maaf, di sini kita bisa memasukkan terkait dengan pengaturannya, itu adalah 14 di sini. Oke, nah maka di sini adalah waktu yang total 3 jam 16 menit karena bisanya jarang sekali ya kalau waktunya harus tepat 3 tepat seperti itu. Oke, karena sudah seperti ini, kita langsung bisa di sini kita bisa langsung melakukan complete ataupun memvalidate terkait dengan pembuatan blocker ini. Namun di sini untuk bagian complete ini akan dilakukan oleh bagian manajer teman-teman. Jadi di sini kita akan login terlebih dahulu menggunakan akun dari manajer service seperti itu. Kita akan logout seperti dahulu. Nah, di sini kita akan menggunakan akun dari Diandra. Kita login menggunakan akun dari Diandra. Oke, kemudian setelah itu kita ke file service. Nah, ketika sudah sampai di file service ini, kita pilih Bank Bengkel Jaya tadi, kita lihat execution tadi yang, oh ternyata tadi belum kesimpan. Kita masukkan saja karena tadi kita sebenarnya sudah buatnya teman-teman ya. Jadi, nah, sebentar kita masukkan misalnya di sini itu, nah, nah kita buat waktunya jadi
3 jam 20 menit seperti itu misalnya. Nah, kemudian di sini bagian manajer di sini akan menginputkan terkait dengan atau memvalidate atau klik complete seperti ini, kita klik complete. Nah, kemudian di sini untuk bagian bengkel jaya sudah berhasil diselesaikan servisnya untuk PT Flamingo-nya. Nah, jadi inilah rangkaian dari proses dari untuk work order-nya. Kemudian di sini setelah work order-nya sudah selesai di validate ataupun di-approve oleh bagian manajer service. Nah, di sini kemudian kita akan mengisikan terkait dengan jam atau eksekusi tadi yang sudah kita inputkan terkait jam aktual yang dibutuhkan pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan servisnya tadi ke modul timesheet. Namun di sini akan dilakukan oleh pegawainya sendiri atau pekerja atau worker yang mana adalah teknisi atau mekaniknya. Nah, di sini maka kita akan melogin menggunakan akun dari teknisi yang tadi ditugaskan yaitu adalah Alex. Nah, di sini kita login akun akunnya Alex. Kemudian setelah itu kita ke modul timesheet. Nah, setelah ini kita klik new. Oke, setelah itu di sini kita menyeting tanggalnya tanggal 23 ya. Kita tadi kan asumsinya adalah tanggal 23 seperti itu. Nah, di sini projectnya kita pilih service AC, kemudian tasknya adalah project, sedangkan upward description-nya di sini adalah kita isi sebagai service AC seperti itu. Oh, sebentar. Kita isi dengan penggantian per on. Nah, oke. Setelah itu kita masukkan terkait jam yang tadi dibutuhkan, jam aktualnya, yaitu ada 3 jam dengan waktu yang 3 jam 20 menit seperti itu. Nah, oke. Setelah ini, setelah kita menginputkan terkait dengan timesheet-nya, jadi ini sudah terinput. Nah, setelah itu, ketika pekerja sudah melakukan pengisian terkait timesheet-nya, maka selanjutnya di sini kita akan mencoba untuk ke modul helpdesk yang nantinya berkaitan dengan feedback pelanggan yang akan dilakukan oleh manajer service. Jadi di sini kita akan logout terlebih dahulu. Kemudian di sini kita akan login menggunakan akunnya Diandra, yaitu adalah manajer service. Oke, setelah itu kita akan ke modul helpdesk. Nah, pada terminal seperti ini kita klik di sini ada tiket, jadi kita klik new. Nah, di sini kita timnya misalnya tim semangat. Kemudian assign usernya bisa dikosongi. Untuk kontaknya itu bisa yakni misalnya dari bagian, nah tadi contohnya best service-nya itu adalah Olivia. Nah, oh, mohon maaf di sini kita isi dengan apa namanya Viola. Saya salah manajer. Nah, ini Viola. Kemudian emailnya juga bisa diisikan ke emailnya Viola atau bisa dikosongi juga teman-teman. Seperti itu, tergantung teman-teman sendiri. Viola, misalnya di sini @gmail.com seperti itu. Kemudian kategorinya itu bisa diisi service AC tadi contohnya. Nah, channelnya ini adalah misalnya by web. Oke, deskripsinya di sini kita juga bisa mengisinya. Misalnya di sini pelayanannya itu seperti apa, feedback dari customer. Jadi customer nanti itu akan memberikan feedback kepada bagian atau perusahaannya yang tadi sudah melakukan pekerjaan service itu tadi. Misalnya di sini penilaiannya yaitu pelayanan yang diberikan cukup baik dan cepat seperti itu. Nah, maka di sini kita langsung saja di sini kita bisa klik save di sini. Oh, sebentar, ada yang belum terisi teman-teman. Teksnya, oh ya ini misalnya medium seperti itu. Ya kita klik save. Oh ya, detailnya di sini. Bentar. Ya misalnya di sini ada PT Flamingo seperti itu. Kita klik save. Nah, maka di sini dia akan berubah menjadi eh, seperti ini HT0008. Yang artinya di sini adalah dia sudah menjadi helpdesk tiket teman-teman seperti itu.
Nah, ini adalah tahapan atau stage yang akan dilakukan. Yang di sini misalnya sudah selesai untuk bagian servisnya memberikan pelayanan, maka di sini seterusnya adalah done seperti itu. Nah, oke. Eh, dari skenario yang satu, skenario dua tadi, yang di sini tadi kita bahas. Nah, cukup sampai itu. Oh ya, kemudian di sini kita juga belum melakukan perpindahan dari pengembalian dari peralatan yang tadi sudah dibuat. Nah, maka di sini kita akan melakukan pemindahan peralatan atau ini kita akan melakukan pengembalian peralatan yang akan dilakukan oleh bagian manajer service. Nah, di sini kita bisa lakukan internal transfer lagi sama seperti yang dulu. Nah, kemudian di sini kita klik transfer. Setelah itu kita klik new. Kemudian kontaknya misalnya seperti tamat tadi yaitu manage supervisornya inventory. Setelah itu nanti operation tab-nya adalah internal transfer. Nah, untuk start location-nya di sini bisa kita ubah jadi service terlebih dahulu karena berasal dari gudangnya service yang akan dibalikan ke gudangnya inventory seperti itu. Nah, kemudian peralatannya juga bisa kita isi lagi. Tadi ada gauge manifold, kemudian juga ada pompa vakum. Kemudian selain itu adalah tank amperameter, termometer, kita inputkan. Maaf, typo. Nah, terus ada termometer. Kemudian, apalagi kita lihat kunci Inggris, bak air, dan juga kanipu. Masukkan kunci Inggris, bak, kemudian ada kanipu. Nah, seperti ini kita inputkan. Kemudian kita sama juga mark as to do. Oke, maka di sini nah, selanjutnya adalah bagian supervisor inventory akan melakukan terkait dengan eh, penerimaan untuk kualitasnya ini. Kita log out, kemudian kita login menggunakan akun dari Kusuma Supervisor Inventory. Setelah itu kita ke bagian internal transfer. Dengan cara ke masuk inventory, kemudian operation, transfer. Nah, setelah itu di sini kita bisa melihat terkait tadi ya, misalnya tadi ada Muhammad. Nah, Muhammad tadi, sebentar kita lihat lagi. Hmm, kita lihat teman-teman. Tadi untuk Muhammad. Nah, ini kan tadi lihat lokasinya service ke stock. Nah, setelah itu kita bisa set quantity dulu, baru itu divided. Nah, setelah ini maka pengembalian dari peralatan itu sudah diterima oleh bagian inventory. Nah, ini bisa dilihat ya, sudah masuk ke stock move. Seperti itu. Nah, dari sini untuk skenario 2 itu cukup sampai di sini. Jadi, begitulah gambaran dari skenario 2. Nah, kemudian di sini saya akan melanjutkan terkait dengan bagian selanjutnya, yakni ada gap analysis. Nah, ini adalah contoh dari gap analysis yang telah dibuat oleh eh, perusahaan Chili Fish Service seperti itu. Jadi ada strength, ada weakness, ada opportunity, dan juga threat. Di mana strength ini misalnya kekuatannya adalah menawarkan lebih dari satu jenis pelayanan service. Jadi service-nya itu beragam. Kemudian ada weakness, kelemahan, yaitu memiliki tantangan dalam strategi promosi. Kemudian ada opportunity atau kesempatan atau peluang. Di sini misalnya jasa service mengalami pertumbuhan yang tinggi karena peningkatan permintaan dari konsumen itu banyak. Kemudian ada threat atau ancamannya di sini adalah banyaknya pesaing menawarkan harga yang lebih murah daripada perusahaan ini. Dan di sini juga bisa lihat ada bobot rating, kemudian ada matriks SWOT, ada diagram Fantasius, dan juga matriks perencana kombinasi seperti itu. Nah, ini adalah gambaran dari gap analysis yang mana menunjukkan terkait dengan analisis antara kesenjangan, misalnya di sini ada analisis SWOT ini yang dialami oleh perusahaan seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk selanjutnya penjelasannya itu adalah terkait dengan UAT atau User Acceptance Testing. Nah, contohnya di sini kita bisa lihat di sini ada file UAT dari service. Nah, di sini seperti ini tampilannya. Nah, di sini ada script list yang mana berisi tentang isi dari pembahasan UAT ini sendiri, mulai dari location sampai dengan tiket teks seperti itu. Nah, bisa kita lihat di sini misalnya untuk location. Nah, seperti ini. Jadi ada kayak membuat location, mengambil location dan juga
Misalnya di sini bisa kita lihat seperti itu. Nah, namun khusus di sini untuk bagian misalnya order ya, transaksi. Nah, bersifat transaksi di sini dia akan beda gitu, membuat order, kemudian update stage seperti yang tadi kita lalui, peminjaman equipment, kemudian sampai dengan tahap approval complete seperti itu. Nah, ini adalah gambaran dari UAT yang mana menjelaskan terkait dengan langkah-langkah penggunaan dari adanya skenario ataupun modul dari service tadi. Seperti itu, teman-teman. Untuk penjelasan dari UAT. Nah, setelah ini, nah maka kita sudah berada di sesi akhir, yaitu di slide akhir. Nah, dari misalnya dari penjelasan yang saya sampaikan tadi bersama rekan saya itu dapat pertanyaan mungkin dari teman-teman bisa langsung sampaikan di kolom komentar ya seperti itu. Nah, jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan rekan saya sampaikan. Apabila dari kami ada salah kata, mohon dimaafkan. Kemudian semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat manfaat bagi teman-teman semuanya. Eh, Terima kasih sudah menonton dan juga menyaksikan terkait video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.